Apa ya? Ar-roja artinya afirmasi, sementara tamani artinya halusinasi. Apa perbedaan antara ar-roja dengan tamani? Ibnu Athaillah mengatakan begini dalam kitab Hikam. Ar-roja ma qoronahu amalun wa illa fahuwa umniyatun. Yang namanya harapan itu apa? Satu keinginan, cita-cita yang disertai dengan amal dan perbuatan. Dua karep ada eksekusi. Punya mau ada usaha. Ini namanya ar-roja. Kalau punya mau, nggak ada ikhtiar, nggak ada usaha, nggak ada amal, nggak ada perbuatan, itu namanya angan-angan. Nah, orang ar-roja ini termasuk orang yang optimis. Bukankah Imam Malik Al-Andalusi mengatakan apa? Wal ismu minhu mu'rabun wa mabniyun. Isim itu kan ada dua, mu'rab dan mabni. Mu'rab itu dinamis, mabni itu statis. Orang roja punya harapan dia menjadi pribadi yang dinamis. Sementara orang yang tamani angan-angan dia menjadi pribadi yang statis, tulul amal. Hari ini saya melihat kecenderungan anak muda itu mabni bukan mu'rab, statis bukan dinamis. Orang dinamis itu optimis. Apa beda antara orang optimis dan pesimis? Orang optimis melihat peluang dalam masalah, sementara orang pesimis melihat masalah dalam peluang. Saya menempatkan diri saya orang yang optimis. Yang pertama, saya harus percaya diri. Kita nggak boleh insecure. Kalau bahasa kamu apa? Underestimate. Tapi juga tidak boleh overconfident. Melihat peluang dalam masalah. Tahun 99 2000, kemaksiatan, dunia preman, perjudian, prostitusi itu di Indonesia sedang rame-ramenya. Waktu itu pasal 303 tentang perjudian belum dilarang. Saya kebetulan kalau pasal-pasal KUHP, walaupun saya bukan orang hukum, saya tahu, saya kenal, saya ngerti. Kayak kedatangan saya malam hari ini kepada kalian. Kenapa? Karena cinta saya kepada kalian itu sebagaimana termaktub dalam pasal 184 ayat 2 KUHP. Hal yang secara umum sudah diketahui dan tidak perlu dibuktikan lagi. Tapi kalau saya ngaji pulang nggak disangoni, beda pasalnya 378 penipuan. Apa leh? Bintang 1, jangan bintang 5. Bila perlu dielek-elek. Nah, waktu itu saya melihat begini. Salah satu problem masyarakat waktu itu adalah perjudian, premanisme, prostitusi. Ini di mana-mana. Di Surabaya waktu itu ditandai dengan begitu besar gaungnya Doli. Di Semarang ada Sunan Kuning, Sunan yang paling menyenangkan. Sunan Kuning, tempat prostitusi. Kemudian di Kabupaten Semarang ada Bandungan. Adik-adik kalau lihat postingan Instagram saya di Bandungan itu seorang anak kecil yang mengacungi jari jempol ke saya. Saya pengajian di lokalisasi Bandungan, di depan panggung dia bilang apa? Hei Gus Miftah. Anak usia 12 tahun. Akhirnya dia saya panggil, nak naik panggung tak kasih uang. Dia naik panggung saya tanya, nama kamu siapa? Nama saya Reza. Umur kamu berapa? 12 tahun. Bapak kamu siapa? Saya nggak tahu. Kok nggak tahu? Bapak saya banyak. Ya Allah. Beneran deh, iya. Ibu saya nggak pernah bilang bapak saya siapa. Mungkin anak ini hasil Salome. Satu lubang rame-rame. Bintang 1. Mesake korban GoFood. Bintang 1. Coba, ini anak Salome. Itulah kenapa Islam mengharamkan poliandri tapi menghalalkan poligami. Coba saya ditanya sama santri saya, bah kenapa boleh poligami nggak boleh poliandri? Saya kasih ilusi yang paling gampang. Coba deh, ini kalau gelasnya 4, 1, 2, 3, 4, sendoknya 1. Sendok 1 pindah dari satu gelas ke gelas yang lain. Maka lebih selamat dibandingkan gelasnya 1, sendoknya 4. Kalau gelasnya 4, sendoknya 1, terjadi apa-apa dengan 4 gelas ini, yang tanggung jawab jelas kelihatan, sendok yang 1.
Tapi kalau gelasnya 1, sendoknya 4, terjadi apa-apa dengan gelas itu? Pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab dengan gelas itu? Itulah alasan kenapa Islam membolehkan poligami, tapi tidak membolehkan poliandri. Tapi saya katakan, saya sepakat dengan Mbah Maimun. Kok ono wong lanang poligami menikah lagi dengan mengatakan sunnah Rasul, wis goblok-gobloke Allah. Soalnya Kanjeng Nabi poligami setelah istrinya Siti Khadijah meninggal dunia. Makanya istri saya dulu bilang, Abah boleh menikah lagi asalkan saya sudah mati. Saya jawab, ya matamu, mosok Nabi nunggu gue modar. Kemudian yang kedua, alasan saya kenapa saya tidak berpoligami, karena saya nggak bisa memahami dan mempraktekkan konsep keadilan dalam poligami. Kalau poligami syaratnya adalah adil. Apa definisi adil? Wada'u syai'in fi mahalli. Menempatkan segala sesuatu sesuai dengan proporsinya. Kalau duit, saya mungkin bisa adil. Istri pertama saya kasih 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta. Tapi bagaimana dengan perasaan? Apakah perasaanmu bisa dibagi seadil itu? Enggak bisa. Jangankan dengan istri yang 4. Anak saja kita punya anak 4. Orang tua itu punya kecenderungan lebih cinta kepada anak yang nomor berapa, betul? Itu alasan saya. Makanya kalau ada suami mengatakan saya poligami karena melu Kanjeng Nabi, wih wong goblok tak kandani. Jadi nggak nalar gitu loh. Makanya gue rasa mikir poligami, bojoe rain, tuh kok poligami. Tapi santai, sejumlah-jumlahnya kamu segera berakhir. Amin. Di mana berakhirnya? Kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman. Jadi ar-roja ini apa? Dinamis, optimis. Saya bilang, gara-gara pandemi 2 tahun setengah, banyak orang kehilangan optimismenya. Waduh, bagaimana? Piye. Seolah-olah apa? Magesu, masa depan suram. Ini harus bagaimana? Saya orang yang optimis. Ini karena adik-adik mahasiswa saya tanya. Begitu bulan Maret dinyatakan pandemi, orang bilang, waduh pekerjaan saya hilang. Saya justru bersyukur. Saya ngaji nggak perlu ngalor ngidul, nggak perlu keliling Indonesia. Cukup buka iPad, cukup buka laptop dari kamar saya. Saya waktu itu tes case ngaji kitab Wasiatul Mustafa. Saya live di Facebook sama Instagram. Live pertama saya waktu pandemi, Facebook ditonton 10.000 orang, Instagram ditonton 5.000 orang. Berarti dari 2 lini media ini saya ditonton 15.000 orang. Hari kedua saya ngaji lagi. Ini orang optimis. Facebook ditonton 18.000 orang, sementara Instagram 10.000 orang. Sehingga waktu itu apa? Sekali live saya ditonton berapa? 29.000 orang. Baru hari ketiga banyak endorse yang telepon saya, Gus Miftah. Kita gara-gara pandemi nggak bisa iklan di mana-mana. Kita nggak bisa promosi secara off air. Boleh nggak kami endorse di acara live pengajian Gus Miftah? Oh boleh, silahkan. Anda tahu, saya cukup dari kamar ngaji 1 jam, 1 endorse berani bayar saya 50 juta. Ini orang optimis. Kamu jangan lihat saya pamer. Semangatnya ini yang perlu kamu contoh. Waktu itu apa? Gus, saya boleh nggak pasang iklan di live-nya Gus Miftah? Pasang saja brand sponsor saya di belakang Gus Miftah. Saya siap bayar 50 juta. Artinya apa? Orang optimis melihat peluang dari sebuah masalah. Makanya saya bilang, jika kamu tidak terlahir sebagai orang yang kaya dan cerdas, jadilah orang yang kreatif dan bekerja keras. Kalau kamu tidak terlahir sebagai orang yang kaya dan cerdas, jadilah orang yang kreatif dan bekerja keras, kerja ikhlas, kerja cerdas. Aku ngaji nih, cukup buka laptop. Anak istriku cuma di kamar sebelah, saya di kursi buka laptop, dibayar 50 juta. Nah, perjalanan pandemi, kafe-kafe kopi di Jogja menjamur. Orang nongkrong seperti ini ngopi boleh, tapi lucunya apa? Orang bikin pengajian nggak boleh. Saya amati, ini peluang. Peluangnya bagaimana? Bagaimana saya bisa hadir bersama mereka, saya bisa ngobrol bersama mereka, tanpa mereka harus mengeluarkan uang. Caranya bagaimana? Yang tadinya saya live di Facebook sama Instagram, saya komunikasi sama pihak kafe. Boleh nggak saya bikin ngobrol di sini? Maka waktu itu saya punya acara namanya orasi. Orasi kebangsaan.
Saya ajak ngobrol seputar kebangsaan, seputar beragama, anak-anak muda dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Diperbolehkan. Caranya bagaimana supaya mereka tidak mengeluarkan uang? Saya cari sponsor. Begitu saya buka acara itu sampai hari ini justru menjadi acara unggulan saya. Orasi kebangsaan Gus Miftah. Gerakan moderasi, beragama, dan berbangsa yang happy dan menyenangkan. Saya mau menceritakan ini apa? Kalau hari ini kamu kuliah dengan mengatakan saya besok selesai kuliah saya mau ngapain? Ini era medsos, eranya orang kreativitas. Adik-adik ingat, kita hari ini hidup di era 5.0 yang ditandai dengan orang begitu tergantungnya dengan media sosial. Maka minimal 4 hal yang harus kamu kuasai. Apa itu 4 hal? 4C. C pertama, creativity. C kedua, critical thinking. C yang ketiga, communication. Dan C yang keempat, collaboration. 43 gitu. Kreativitas. Kalau kamu tidak mau tergerus dari persaingan zaman hari ini, jadilah orang yang kreatif. Menatap masa depan dengan optimis. Coba sebelum saya lanjutkan. Bayangkan kalau Anda naik perahu di tengah sungai. Perahunya bocor. Di samping sungai itu banyak buaya. Apa yang harus kamu lakukan? Ayo, Pak. Rata-rata jawabannya pasrah, doa, tawakal. Ayo, Salah. melawan. Bayangkan kalau kamu naik perahu, perahunya bocor, di tengah sungai banyak buaya. Apa yang harus kamu lakukan? Yang harus kamu lakukan satu. Apa? Berhenti membayangkan. Loh, bener kan? Saya tadi bilang apa? Bayangkan. Bayangan itu ilusi buruk tentang masa depan. Daripada kita buang-buang waktu untuk membayangkan sesuatu yang belum terjadi, mendingan mempersiapkan diri untuk menghadapi. Itu baru karya. Kita kan begini, aduh, aku rasa ngerampung sekolah dhisik lah, rasa skripsi dhisik, rasa KKN dhisik, sesuk lak wis rampung apa ora pengen ngopo? Anda salah. Itu dulu pikiran saya juga seperti itu. Gak usah KKN dulu, gak usah skripsi dulu. Di sini saja kita kuliah, tiap bulan masih nerima kiriman dari orang tua. Ini pikiran yang salah. Begitu kamu menyelesaikan satu kuliah kamu, sarjana kamu, berarti kamu sudah melewati tahap pertama masalah hidup kamu. Soal besok masa depan kamu seperti apa, itu urusan Allah. Maka saya selalu bilang, fokuslah kepada proses, jangan berorientasi kepada hasil. Karena manusia itu wajibnya berproses, tidak wajib berhasil. Lagian kamu tahu kan, orang kuliah itu nggak mendapatkan jaminan mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kuliahnya. Siapa yang bilang? Nggak ada orang yang mendapatkan pekerjaan dijamin sesuai dengan ijazahnya. Nggak ada jaminan. Saya punya teman, kuliahnya di teknologi nuklir UGM. Anda tahu teman saya jadi apa? Tukang gawe mercon. Kalau hanya buat mercon, nggak perlu kuliah teknologi nuklir. Dia tiap bulan puasa gawe mercon, malah kebeledukan kalau yang Blitar modar kabeh. Saya punya teman kuliahnya di mana deh? Geologi pertambangan. Kamu tahu pekerjaannya sekarang apa? Tukang kuras WC. Sampai motornya ditulisi, silitmu adalah rezekiku. Bintang 1 pokoknya. Nah, di wilayah itu kemudian kamu perlu ingat, kaya dan miskin itu bukan urusan ijazah. Banyak orang profesor kerja sama orang yang nggak punya ijazah, betul nggak? Kalau ukuran kaya itu harus pakai ijazah, pakai orang pintar, seharusnya dosen-dosenmu itu jauh lebih kaya dibandingkan orang yang tidak kuliah. Tapi faktanya banyak profesor malah bekerja kepada mereka yang tidak pernah kuliah. Kalau ukuran seseorang itu sukses karena kealimannya, mungkin yang ditakdir viral oleh Allah bukan saya, yang paling pintar. Tapi faktanya sing pas-pasan malah viral. Loh, tapi saya ingatkan kepada mahasiswa di sini, Win, kalau kamu harus viral, please virallah dengan prestasi, bukan dengan sensasi. Kalau viral pakai sensasi untuk apa coba? Saya malam-malam buka TikTok FYP, ada mbak-mbak pakai jilbab, kotangnya dibuka. Hai guys, wah, susuku gede guys, ya. Viral tapi masalah.
sekarang nggak apa-apa viral. Fajar, kamu berapa bersaudara? 4. Siapa yang paling tua? Bapak. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, viral. Ayo. Tapi iya. Begitu sulit, lupakan silit viral. Makanya kamu besok begitu. Kalau kamu mati ditanya malaikat munkar nakir dalam kubur, man buka kamu jawab kamu nanya. Langsung gubuk cangkem orang malaikat jancok cah ibu. Begitu digubuk dilalang gelundung malaikatnya bengok, toh ganjel toh. Selawatan di sini, cah Hadroh, ayo kerja.